السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajian kita pagi ini adalah tentang pendidikan terhadap anak. Kisah yang kita bacakan tadilah kisah tentang bagaimana Siti Maryam dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang segi namanya Maryam itu artinya al-abidah al-khadimah lirabb. Jadi ketika memberikan nama itu tujuannya sudah pada keinginan orang tuanya menjadi abidah, menjadi hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-khadimah, yang melayani, yang membantu menegakkan agamanya. Sehingga dari segi namanya menunjukkan tafaul, optimisme orang tua akan kebaikan dan kesalehan di masa yang akan datang. Betapa sebuah nama adalah cita-cita. Jadi oleh karena itu anak itu dididik sejak dalam kandungan sampai kepada pemberian nama. Seperti ada namanya misalnya Ya'qub alaihissalam, Ibrahim, semua itu mengandung nama-nama yang luar biasa. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika ayat ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, kisahnya adalah ketika istri daripada Imran ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu nanti akan saya abdikan dia sebagai khadim di Masjid Baitul Maqdis. Tetapi kemudian Allah memberikan seorang perempuan. Maka perempuan yang diberikan itu ada rasa sedih bagi Maryam, bagi keluarga Imran, bagi Hanan, karena tidak mungkin perempuan ini kemudian jadi khadimah. Nah, tetapi Allah ingin sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Dari rahim Maryam ini nanti akan lahir seorang nabi, namanya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang enggak terbaca dari Hanan, istrinya Imran. Maka oleh karena itu Hanan kemudian dia berpikir positif. Dia ridha dengan ketentuan Allah. Walaupun anaknya perempuan, mesti Allah ingin sesuatu yang lain. Yakin Hanan bahwa keinginannya ada keinginan Allah yang lebih dahsyat dan lebih hebat. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika itu Hanan berdoa, ya Allah, jadikan anak ini anak yang baik. Ya Allah, jauhkan dia pada godaan syaitan. Maka doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Wahai Hanan, doamu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan jadi anak yang baik, anak yang tidak biasa, yang luar biasa. Wa ambataha nabatan hasana, dan secara pertumbuhannya baik, secara akhlak baik, secara penciptaannya dia menjadi seorang yang sempurna. Jadi makanya Maryam jemaah rahmatillah, hebat akhlaknya sehebat khalqiyahnya. Jadi badannya dan juga akhlaknya sama-sama dikumbuh-kembangkan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmatullah, untuk maksud itulah kita ketika menginginkan seorang anak, maka patut berdoa kepada Allah, ya Allah, habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Anak saleh untuk apa? Karena ya Allah, saya sebentar lagi akan meninggal. Semoga ada anak yang mendoakan saya. Semoga ada anak yang meneruskan daripada keturunan saya, ya Allah. Walaupun saya sudah tidak ada, nanti ada orang yang menyebut nama saya. Ada orang yang mendoakan saya. Ada orang yang kemudian mereka masih ingat kepada saya. Siapa mereka? Itulah keturunan-keturunan
yang baik dan saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Lalu yang ketiga apa? Allah berikan seorang pembimbingnya namanya Zakaria. Jadi pembimbing, pendidik, seorang guru dan gurunya adalah seorang nabi. Luar biasa. Jadi yang mendidik Maryam ini adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Zakaria. Dan untuk mendapatkan bimbingan ini jemaah dirahmati Allah, beliau ada sekitar 20-an saudara. Ya, Hanan ini banyak saudara. Dan semua saudaranya ingin untuk mengasuh Maryam. Mereka bertengkar, berkelahi untuk bisa menjadi pendidik Maryam. Maka kemudian masing-masing mereka melemparkan penanya ke dalam air. Mana pena yang tetap dan naik ke atas, maka empunyalah yang berhak menjadi pendidik Maryam. Ternyata penanya Zakaria naik ke atas, maka ditetaplah Zakaria sebagai pendidik Maryam. Ternyata untuk menjadi pendidik itu adalah lewat seleksi yang luar biasa. Karena orang yang hebat melahirkan murid yang hebat. Karena Zakaria adalah orang hebat, kehebatan beliau menghadirkan seorang Maryam yang luar biasa. Bagaimana Zakaria mendidik Maryam? Yang pertama jemaah rahmatullah, beliau membuat sebuah mihrab. Ini namanya mihrab. Kenapa mihrab? Mihrab dikata harbun, perang. Apa yang diperangi? Memerangi syaitan. Seakan-akan Maryam kalau sudah masuk dalam mihrab, itu bebas daripada gangguan-gangguan syaitan. Betapa banyak anak-anak kita tidak betah belajar. Tidak mau dia ibadah. Tak mau dia berpuasa. Kenapa? Dia harus masukkan dalam mihrab. Di mana dia harus disterilkan daripada gangguan godaan yang bisa mengganggu kehidupannya. Lihatlah bagaimana Maryam luar biasa dididik oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Maka jemaah alhamdulillah, apa tugas Zakaria sekarang? Kaffalaha. Beliau mengawasi, beliau mendidik, beliau membina. Maka setiap hari beliau datang untuk menjenguk Maryam, melihat bagaimana apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia lakukan. Jadi itulah sebenarnya dengan tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan untuk mengembangkan tubuhnya dan mengembangkan pikirannya. Bukanlah pendidikan kalau orangnya sakit. Ya, orang sakit badan. Dan tak juga bisa dikatakan kalau orang bisa sakit jiwa. Maka pendidikan menyeimbangkan antara pertumbuhan badan dengan pertumbuhan jiwa. Kata orang, mensana in corpore sano, ada benarnya juga. Pada tubuh yang sehat melahirkan pikiran-pikiran yang wajar juga. Maka jemaah dirahmati Allah. Poin yang ketiga, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, ketika beliau masih kecil, Zakaria menjenguknya, mengawasinya, apa yang beliau dapatkan? Beliau dapatkan makanan buah-buahan. Anehnya bukan buah-buahannya, buah-buahan yang musim panas ada di musim dingin. Kalau ini lagi musim dingin, di kamar Maryam ada makanan musim panas. Dari mana makanan ini? Padahal semua daerah enggak memproduksi makanan itu. Karena berlawanan musim. Heranlah Zakaria melihat dari mana makanan. Karena Zakaria, beliau membawa makanan. Maka anak itu sehat. Sehat jasmani, kita cukupkan kebutuhan-kebutuhan badannya, olahraganya. Dan kita cukupkan kebutuhan mentalnya, ibadahnya. Jadi jemaah alhamdulillah itulah yang menjadi perhatian Zakaria alaihissalam. Maka beliau melihat, Masya Allah, ini kok aneh, dari mana kok ada makanan. Maka beliau tanya, Anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Pernah enggak kita tanyakan anak-anak kita, nak, dari mana mobil ini? Dari mana kue ini? Dari mana HP ini? Pernah tidak kita menanyakan mereka? Kenapa kita hendak menjadi Zakaria sekali-sekali untuk menanyakan kepada mereka, nak, apa yang sudah kamu kerjakan? Sudah enggak kamu salat, nak? Ini uang kamu dari mana? Itu namanya mendidik. Kita memastikan bahwa apapun yang dia makan dari makanan yang halal, apapun yang dia kerjakan sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Inilah Zakaria ketika menanyakan, Anna laki hadha. Karena kalau makanan yang haram melahirkan pikiran yang haram. Ya, maka dalam sebuah riwayat dikatakan
mana mata minal harami fannaru aula bi. Jadi tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuk pembersihannya. Maka oleh karena itu anak-anak kita mesti tumbuh berkembang dari makanan yang halal dan baik. Karena makanan ini ada darah yang akan mempengaruhi pikiran dia. Kalau makanannya baik, insya Allah dia akan berpikir akan kebaikan. Tapi kalau makanannya haram, subhat, pun tidak mudah kita untuk membimbing dia. Maka anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Maryam mengatakan ini makanan dari Allah. Apa maknanya? Begitulah hubungan vertikalnya dengan Allah. Bayangkan Allah menyuruhkan malaikat membawa makanan kepadanya. Bukan lagi manusia yang menyediakan makanannya. Ini hubungan vertikal yang luar biasa. Bayangkan kalau orang tua punya anak yang sesaleh Maryam, rasanya amatlah sangat bahagia. Walaupun kita sudah tua, melihat anak seperti itu, cukuplah bangga kita. Karena mereka akan menjadi orang-orang yang patut menjadi generasi masa depan yang luar biasa. Maka jawab Maryam, qalat huwa min indillah, ini makanan dari Allah. Kalau makanan dari Allah boleh saja pada musim dingin datang makanan panas. Dan pada musim panas boleh datang makanan musim dingin. Karena Allah Maha Kuasa, maka oleh karena itu berbahagialah anak kita yang kontak batinnya dengan Allah sangatlah kuat. Sehingga kita merasa nyaman karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabatullah itu menjadi luar biasa. Jadi kita orang tua tidak was-was kemanapun dia pergi. Kita yakin dan percaya anak saya pasti dia berada dalam wawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di ujung itu Maryam mengatakan, ya, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa ada batasannya. Jadi oleh karena itu yang enggak usah khawatirkan tentang rezeki Allah kepada saya. Ketika Allah memberi, Allah tidak akan ada batasannya memberi. Yang kedua, mana hisab? Pemberian tak mengharapkan balasan. Kalau kita memberi kepada orang lain mungkin ada teringat. Ini kalau saya berikan dia nanti dia bisa balas apa kepada saya. Kan ada kadang pikiran manusia begitu. Ketika memberikan orang mesti ada ingin feedbacknya apa. Tapi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Allah memberi, Allah tak mengharapkan apapun untuk kembali. Jadi jamaah rahmatullah, itulah sebuah hubungan vertikal yang luar biasa. Perjuangan seorang Hanan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan anak yang bernama Maryam. Alangkah bahagianya kita punya anak yang karakteristik seperti Maryam. Cukuplah bahagia kalau kita adalah sebagai Hanan atau sebagai Imran. Cukuplah bahagia hidup kita. Sejak dalam dunia kita bahagia. Apalagi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah, ingatlah karena kesempatan hidup kita akan tidak lama lagi dalam dunia ini. Maka tinggallah generasi Maryam. Yang dapat menjaga dirinya, yang melahirkan generasi yang lebih baik. Dan generasi selanjutnya itu namanya adalah Isa bin Maryam. Isa yang dilahirkan dari rahim Maryam, itulah menjadi nabi yang kemudian mendidik mereka-mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran mengharapkan kita semua agar ikuti jejak apa yang dikerjakan oleh keluarga Imran. Semoga keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dapat menghadirkan generasi yang lebih baik untuk masa depan kita, baik masa depan dalam dunia ataupun masa depan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita semua akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.